Baiklah, selamat malam semuanya. Di malam hari ini, Cerita Rai akan berbagi sedikit kisah untuk menemani kalian begadang, atau sebelum tidur, atau yang sedang lembur, atau sedang berkegiatan yang lainnya. Kita awali cerita ini dengan topik yang hangat, di mana ini adalah cerita yang kita anggap sungguh sangat memuaskan, sungguh sangat mendalam, dan sesuatu yang telah lama hilang. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah merasakan semuanya, di mana kita berjuang, kita menginginkan seseorang, kita telah pergi ke banyak tempat, tapi pada akhirnya bukan tempat itu yang kita mau. Selalu ada tempat yang dulu pernah kita inginkan, tapi telah ada orang yang mengisi. Dan cerita ini pun sama halnya dengan hal tersebut. Kita akan masuk ke dalam ceritanya, meski singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi teman kalian semua. Garis besarnya adalah pengelana yang akhirnya pulang untuk cerita pertama. Kami dulu hanya teman, tak ada janji, tak ada rencana. Hanya dua orang yang kebetulan sering berbagi cerita tentang hal remeh, tentang hidup, tentang mimpi yang mungkin tak pernah benar-benar tercapai. Tapi tanpa sebab yang jelas, rasa itu tumbuh. Diam-diam, perlahan, tapi nyata. Aku mencoba menenangkan diri pada saat itu, karena aku tahu ia telah memiliki seseorang. Maka, aku belajar menatapnya dari jauh, menjaga jarak agar tidak menjadi badai dalam hatinya yang tenang. Waktu berjalan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, tanpa kabar. Hingga suatu sore, ponselku berbunyi. Namanya terpampang jelas di layar. Katanya, ia membutuhkan barang yang aku punya untuk sebagai kegiatan. Sederhana, tapi cukup untuk membuat detakku tak beraturan lagi. Tanpa alasan, aku mengantarkannya dengan senang hati. Saat itu, pertemuan yang singkat, tak banyak kata, hanya tatapan yang menahan banyak makna. Aku berusaha tampak biasa, meski di dalam dada, semua kenangan berlari tanpa kendali. Beberapa hari kemudian, kegiatan yang ia lewati telah selesai. Dan aku kembali untuk mengambil barangku, menemuinya. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Percakapan yang awalnya ringan, berubah menjadi dalam. Ia berbicara dengan sorot mata yang tak lagi asing. Dan entah bagaimana, dalam percakapan itu, ada ruang kecil tempat hatiku kembali bernafas. Kami bicara lama, tentang hal-hal yang dulu sulit dijelaskan, tentang masa lalu, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana waktu bisa mengubah cara seseorang memandang cinta. Sore itu pun berakhir begitu saja.
tapi meninggalkan sesuatu yang tak bisa kusebut selain harapan. Beberapa hari kemudian, takdir seolah mulai menjawab doa yang pernah kuucapkan diam-diam. Pesan yang dulu jarang ia balas, kini ia respon cepat. Kata yang dulu ia alihkan, kini ia tanggapi serius. Setiap percakapan membawa nuansa baru, seolah ada sesuatu yang selama ini tertahan, kini mulai menemukan jalannya kembali. Hingga suatu malam, percakapan kami tak lagi lewat layar. Kami bertemu lagi, hanya berdua. 4 mata saling menatap lebih dalam dari sebelumnya. Seolah menyadari bahwa perjalanan panjang yang pernah membuat kami menjauh, kini perlahan membawa kami pulang ke arah yang sama. Tak ada kata cinta terucap malam itu. Tapi semua yang tidak terkatakan terbaca jelas di matanya. Seakan dunia berhenti sebentar, memberi ruang untuk dua hati yang akhirnya seirama. Setelah sekian lama menjaga jarak, setelah sekian lama menunggu di persimpangan, kini kami kembali berjalan berdampingan. Ia tak lagi tampak seperti mimpi yang tak bisa kugapai, karena kini ia berdiri di sini, nyata, dekat, dan tenang. Ia bercerita tentang ganasnya kehidupan, tentang hati yang pernah patah, tentang lelahnya dikejar harapan palsu. Aku mendengarkannya seperti seseorang yang sedang berjemur di bawah fajar, hangat tapi getir. Di balik setiap katanya ada pesan tersirat bahwa ia tak ingin berjuang sendirian lagi. Aku hanya tersenyum, lalu berkata perlahan, mungkin yang kau cari tak pernah jauh. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kau sadari. Ia menatapku lama pada saat itu. Diamnya menjawab semuanya. Kadang cinta memang tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh waktu untuk kembali menemukan rumahnya. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, kami berdua tahu perjalanan panjang itu akhirnya pulang. Ia tak lagi harus berjuang sendirian. Dan aku yang menunggunya sejak lama akhirnya menjadi tempat di mana ia berlabuh. Kini tak ada lagi rahasia di antara kami. Hanya dua jiwa yang telah melalui badai masing-masing, lalu bertemu kembali, bukan karena kebetulan, tapi karena semesta memang menulisnya begitu sejak awal. Maka, untuk pengelana yang telah lama berpergian, untuk pengelana yang telah mendatangi banyak tempat, kalian harus sadar, akan ada selalu satu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat pulang kalian. Mungkin pada saat ini kalian tidak menyadarinya, tapi di kemudian hari kalian akan tahu, kalian akan tertuju padanya, bahwa sesuatu yang kalian cari sejauh mungkin sebenarnya ia sangatlah dekat. Bahkan tanpa kalian sadari, ia selalu menunggu kalian. Ia selalu melihat kalian dari layar handphonenya, atau mengagumi kalian dari jauh. Bahkan saat kalian sedang memiliki seseorang yang kalian sebut kasih sayang atau rumah kalian pada saat itu. Tapi percayalah, salah satu teman pernah berkata, jangan pernah memberikan cinta kita kepada seseorang 100%. Harus selalu ada ruang untuk kita merasa sakit. Dan percayalah, saat kita merasa sakit,
akan selalu ada orang yang mengobati. Akan selalu ada satu superhero yang datang dengan kebetulan, berkata bahwasanya ia telah tiba. Ia telah siap menampung segala cerita, menampung segala kepedihan yang telah kau lama pendam. Maka dari itu, selamat berjuang, selamat menunggu, dan selamat malam untuk malam ini.